Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu yang kebagian sesi 10 mata kuliah perbandingan hukum kelas B akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu perbandingan hukum pelaksanaan pidana mati antara negara Cina dan negara Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bu Yelda Sari Batubara, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan diri. Di kelompok kami terdiri dari 8 orang. Boleh next week. Baik, yang pertama itu ada Ega Juliana dengan NPM 55, ada Rizkia Kamila Zahra dengan NPM 60, ada saya sendiri Adventus Christopher dengan NPM 61, ada Juan Purba dengan NPM 73, ada Mafi dengan NPM 79, ada Sarah Felicia dengan NPM 84, ada Raffi Muhammad Ramadan dengan NPM 86, dan yang terakhir ada Irman Firmansyah dengan NPM 95. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam, lebih dahulu saya akan mengulas sedikit tentang apa itu pidana mati. Jadi pidana mati ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana mati ini kerap dianggap sebagai bentuk hukuman paling berat karena langsung mengambil nyawa seseorang yang melanggar hukum. Tujuan adanya pemidanaan ini sebenarnya bukan semata-mata untuk menghukum pelakunya, tapi juga memberi pesan bahwa negara ingin menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kalau lihat, kalau kita lihat sedikit sejarahnya, aturan soal hukuman mati ini di Indonesia sendiri awalnya berasal dari KUHP peninggalan Belanda. Menariknya, Belanda sendiri sudah menghapus hukuman mati ini sejak tahun 1870, namun Indonesia tetap mempertahankannya hingga sekarang. Dalam praktik di berbagai negara, cara pelaksanaan pidana mati itu berbeda-beda. Ada yang dilakukan dengan digantung, dibakar dengan sengatan listrik, disuntik mati, sampai ditembak, sampai ditembak mati dan lain sebagainya. Setiap negara itu punya pendekatan masing-masing. Eh, Alasan kami memilih untuk membandingkan dua regulasi dari dua negara ini, yaitu Indonesia dan negara Cina, ada 3 alasan utama. Yang pertama, kedua negara ini sama-sama masih menerapkan hukuman mati. Ini membuat perbandingan relevan karena dua-duanya masih mengeksekusi pidana mati. Jadi, datanya nyata dan bisa dibandingkan langsung. Alasan yang kedua yaitu cara pandang hukum dari kedua negara ini sangat berbeda. Indonesia lebih hati-hati dan mempertimbangkan hak asasi manusia, sedangkan negara Cina itu lebih tegas demi stabilitas dan ketertiban. Jadi, perbedaan karakter ini membuat perbandingan jadi mudah dianalisis. Alasan yang ketiga yaitu negara Cina sendiri itu punya sistem khusus yang tidak ada di Indonesia. Hukuman di negara Cina, hukuman mati bisa berubah jadi hukuman lain jika terpidananya itu berubah memperlihatkan perlakuan baik. Sedangkan di Indonesia sendiri, hukuman mati itu bisa dirubah itu biasanya karena ada pengampunan berupa gerasi dari presiden sendiri. Nah, untuk lebih dalam akan kita jelas lebih dalam lagi kepada saudara saya. Boleh dilanjutkan. Baik, di sini kami menggunakan dasar hukum untuk Indonesia sendiri adalah KUHP nomor 1 tahun 2023. Tapi sebelumnya, Indonesia itu mengatur hukuman mati ada pada pasal 10 KUHP lama yang mengatakan bahwasannya hukuman mati adalah hukuman pokok. Di situ juga dijelaskan dalam pasal 11 bahwa hukuman mati itu dilaksanakan dengan cara digantung. Tetapi hal ini ditinggalkan karena itu merupakan kebiasaan orang Belanda. Setelah kemerdekaan kita, Indonesia merubah hukuman mati tersebut menjadi hukuman tembak sesuai dengan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irman. Baik, selanjutnya dasar hukum negara Cina. Negara Cina menggunakan hukum acara pidana Republik Rakyat Tiongkok tahun 2018. Sebelumnya, regulasi hukuman mati di Tiongkok mengalami transformasi panjang dari praktek tradisional yang keras menuju sistem modern yang lebih terkontrol dan diawasi secara ketat. Pada masa kekaisaran, khususnya di dinasti Qing, hukuman mati memang lazim diterapkan, tetapi pelaksanaannya tetap melalui mekanisme autumn trial yang memberi ruang evaluasi sebelum eksekusi. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok,
Pendekatannya berubah drastis menjadi lebih represif, terutama sejak kampanye Strike Hard pada tahun 1983 yang menekankan eksekusi cepat demi stabilitas sosial. Perubahan mendasar mulai terlihat setelah revisi hukuman pidana tahun 1997 melalui pengenalan sistem hukuman mati dengan masa percobaan 2 tahun sebagai bentuk pengawasan perilaku terpidana. Reformasi ini diperkuat pada tahun 2007 ketika Mahkamah Agung Rakyat kembali memegang kewenangan penuh untuk menyetujui semua putusan mati, sehingga meningkatkan standar pemeriksaan dan mengurangi resiko salah putus. Langkah reformis berlanjut pada 2011 melalui penghapusan hukuman mati bagi 13 kejahatan non kekerasan. Keseluruhan perkembangan ini menunjukkan pergeseran Tiongkok dari modal eksekusi cepat bernuansa politis menuju sistem yang lebih hati-hati, terukur, dan mengutamakan kontrol yudisial. Dan kini, Cina menggunakan regulasi tahun 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lala. Baik, eh, terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perbedaan kewenangan dalam pelaksanaan pidana mati antara Indonesia dan Cina. Di sini, di Indonesia dalam pasal 99 KUHP nomor 1 2023, ayat 1, pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak Presiden. Sedangkan bunyi pasal 262 HPRRC 2018, setelah menerima perintah dari Mahkamah Agung Rakyat untuk melaksanakan hukuman mati, Pengadilan Rakyat tingkat bawah wajib menyerahkan terpidana untuk dieksekusi dalam waktu 7 hari. Next slide. Jadi, kalau di Indonesia itu pelaksanaan hukuman mati tidak serta-merta dilakukan setelah putusan pengadilan, walaupun putusan pengadilan itu bersifat berkekuatan hukum tetap. Ada satu pintu terakhir yaitu gerasi, di mana hal tersebut diatur oleh pasal 99 tadi. Artinya, eksekusi baru boleh dijalankan atau dilaksanakan ketika presiden itu menolak gerasi. Nah, di sini terlihat di Indonesia itu bahwa presiden itu memiliki peran yang sangat besar sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang punya hak dan menjadi benteng terakhir pelindungan hak hidup seseorang. Nah, sedangkan kalau di Cina itu berbeda sekali. Peran tertingginya ada pada Mahkamah Agung. Nah, hakimlah yang memegang kendali terhadap apakah hukuman mati boleh dieksekusi atau tidak sesuai dengan pasal 262 tadi. Nah, sistem ini terlihat di Cina itu sangat menempatkan kekuasaan yudikatif sebagai pengendali utama keputusan akhir. Tidak ada campur tangan politik dalam menentukan hidup atau matinya seseorang terpidana, karena semuanya berada dalam ranah peradilan. Nah, secara sederhananya perbedaan ini Indonesia itu memperkuat aspek kemanusiaan melalui campur tangan presiden, sementara Cina menekankan supremasi hukum dengan menempatkan keputusan akhir pada lembaga peradilan tertinggi gitu. Mungkin penjelasan analisis pasal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pengawasan pasal 100 KUHP, yaitu 10 tahun. Indonesia juga punya konsep penundaan, tapi bukan seperti Cina. Di Indonesia itu selama 10 tahun itu dilihat, perilakunya terpidana dilihat, apakah ada alasan kemanusiaan, apakah ada perubahan sikap moral, dan apakah layak diubah menjadi pidana seumur hidup. Di Indonesia tidak ada kategori teknis seperti kejahatan berat sama dengan eksekusi segera atau kejahatan ringan sama dengan masa percobaan diulang. Indonesia murni melihat kematangan moral, penyesalan, dan faktor kemanusiaan. Kalau di Cina itu lebih keras menekankan kontrol negara dan stabilitas sosial. Di Indonesia sendiri menekankan nilai kemanusiaan, hak asasi, dan rehabilitas. Lalu di Cina itu teknis, terukur, berbuat baik sama dengan hukuman
turun hukuman dan jahat sama dengan eksekusi. Di Indonesia sangatlah bergantung penilaian pembinaan moral. Cina melindungi kepentingan negara dan ketertiban umum, sedangkan di Indonesia lebih melindungi martabat manusia dan hak hidup. Cina eksekusi cepat, sistem tegas, sedangkan di Indonesia eksekusi lambat, banyak pertimbangan kemanusiaan. Cina dikritik karena durasi terlalu pendek dan kontrol yang ketat, sedangkan di Indonesia lebih selaras dengan standar HAM internasional. Intinya, Indonesia memakai sistem masa pembinaan moral 10 tahun, bukan sistem penalti bertingkat seperti Cina. Next. Cina ini punya sistem unik yang tidak ada di Indonesia, yaitu hukuman mati dengan masa percobaan 2 tahun atau death penalty with reprieve. Artinya, terpidana tidak langsung dieksekusi dan dia akan diawasi selama 2 tahun di penjara. Setelah 2 tahun, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, itu terpidana berperilaku baik, jadi hukumannya otomatis diringankan. Biasanya berubah menjadi penjara seumur hidup atau bahkan bisa berubah lagi menjadi pidana waktu tertentu. Lalu yang kedua, ketika terpidana buat kejahatan berat yang disengaja, itu langsung dieksekusi dijalankan. Dieksekusinya itu setelah disetujui oleh Mahkamah Agung. Lalu yang terakhir itu ada terpidana buat pelanggaran kecil. Itu tuh bakal ada masa 2 tahun diulang dari awal. Jadi tidak langsung dieksekusi, tapi masa percobaan dihitung ulang. Intinya, Cina ini memakai sistem coba dulu 2 tahun untuk lihat perilakunya. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Syarah Alisha Nuratila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penundaan. Nah, penundaan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan Tiongkok ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam orientasi hukumnya. Indonesia melalui pasal 99 ayat 4 KUHP yang memandang penundaan semata-mata sebagai bentuk perlindungan humaniter terhadap kelompok rentan seperti perempuan hamil, perempuan menyusui, dan terpidana dengan gangguan jiwa. Kemudian penundaan tersebut itu tidak dimaksudkan sebagai mekanisme evaluasi ulang putusan atau upaya korektif ya, melainkan fokus pada kondisi biologis dan mental terpidana hingga dinilai layak secara medis untuk menjalani eksekusi. Kemudian sebaliknya nih, Tiongkok itu mengatur penundaan dengan cakupan lebih luas melalui pasal 261 KUHP di negara Tiongkok. Ini tidak hanya melindungi kelompok rentan, tetapi juga membuka ruang penundaan ketika terdapat indikasi potensi kesalahan putusan atau kontribusi besar dari terpidana yang dapat memengaruhi perubahan hukum. Nah, model ini menjadikan penundaan sebagai instrumen kontrol yudisial ya sebelum eksekusi dilaksanakan. Kemudian sejalan dengan kewenangan Mahkamah Agung Rakyat sebagai pemutus final. Dengan demikian, penundaan di Indonesia bersifat humaniter, sedangkan di Tiongkok berfungsi sebagai mekanisme humaniter sekaligus korektif dalam sistem peradilan pidana. Cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu bagaimana metode eksekusinya. Nah, di Indonesia sendiri menggunakan pasal 99 KUHP tahun 2003 di mana ada di ayat 3 yang mengatakan pidana mati dilaksanakan dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang. Terdapat juga di dalam PNPS nomor 2 tahun 1964 yang dimana pelaksanaan pidana matinya. Nah, di Cina sendiri ada di dalam pasal 263 yang dimana dikatakan hukuman mati dilaksanakan dengan metode seperti penembakan atau suntikan mematikan. Next. Nah, pengaturan tentang cara pelaksanaan hukuman mati ini di dalam KUHP Indonesia dan KUHP Tiongkok menunjukkan bagaimana masing-masing negara berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, efektivitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Di Indonesia, pasal 99 ayat 3 KUHP ini menentukan bahwa eksekusi dilakukan dengan cara penembakan sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang diatur dalam undang-undang. Nah, ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memakai cara tradisional yaitu regu tembak sebagai metode utamanya. Nah, namun aturan tersebut juga membuka kemungkinan bahwa ada metode lain meski tidak dijelaskan secara spesifik karena itu rumusan ini memberi
memberikan fleksibilitas, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian karena cara lain. Ada unsur mengatakan cara lain. Nah, Nah, ini masih bergantung pada aturan tambahan. Dalam praktiknya, eksekusi regu tembak dilakukan dengan prosedur yang ketat untuk memastikan kepastian akhir dan mengurangi penderitaan terpidana sejauh mungkin. Nah, berbeda dengan Indonesia, pasal 263 KUHP Tiongkok mengatur metode eksekusi secara lebih jelas, yaitu dengan penembakan atau suntikan mematikan atau lethal injection. Nah, aturan ini menunjukkan upaya modernisasi dengan menyediakan metode yang dianggap lebih klinis dan tidak menimbulkan kekerasan yang terlihat secara langsung. Nah, penggunaan suntikan ini eh, juga mencerminkan kebijakan Tiongkok untuk menjalankan hukuman mati dengan cara yang dinilai lebih manusiawi menurut standar nasional mereka, meskipun tetap mendapat kritik dari perspektif hak asasi manusia internasional. Tidak seperti di Indonesia, Tiongkok menyebutkan dua metode secara tegas sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas tentang bagaimana eksekusi dilakukan. Nah, jadi perbandingan kedua aturan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan metode regu tembak sebagai cara utama dan membuka ruang untuk metode lain yang belum dijelaskan. Sedangkan Tiongkok sendiri sudah menetapkan dua metode yang jelas dan terstruktur. Nah, perbedaan ini menggambarkan bahwa Indonesia cenderung masih mempertahankan pendekatan yang lebih klasik, sedangkan Tiongkok menggunakan pendekatan yang lebih teknis dan modern dengan pilihan metode yang lebih beragam. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Raffi. Baik, berdasarkan materi-materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, kesimpulannya adalah perbandingan antara regulasi pidana mati Indonesia, yaitu di KUHP, dan regulasi Tiongkok, KUHP Cina, menunjukkan perbedaan fundamental dalam filosofi, mekanisme, serta orientasi pelaksanaan hukuman mati di kedua negara. Nah, pertama, dari aspek kewenangan. Indonesia menempatkan keputusan akhir pada presiden melalui mekanisme gerasi, sehingga cabang eksekutif memiliki peran dominan. Sementara itu, Tiongkok menempatkan keputusan sepenuhnya pada Mahkamah Agung Rakyat, sehingga kewenangan berada dalam ranah yudikatif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia menekankan aspek politik eksekutif dalam perlindungan hak hidup, sedangkan Tiongkok menekankan stabilitas hukum dan kontrol yudisial. Nah, kedua, dalam hal pengawasan dan evaluasi, Indonesia menerapkan model masa pembinaan moral selama 10 tahun dengan fokus pada aspek kemanusiaan, perubahan sikap, dan pertimbangan moral. Sebaliknya, Tiongkok sendiri memiliki sistem yang lebih teknis dan terukur melalui death penalty with reprieve selama 2 tahun yang dapat berujung pada pengurangan hukuman. Pengulangan masa percobaan atau eksekusi ini menunjukkan bahwa Indonesia menekankan nilai-nilai humanistik, sehingga sedangkan Tiongkok menekankan kontrol negara, efektivitas, dan ketertiban sosial. Ketiga, dalam hal penundaan eksekusi, Indonesia mendasarkan penundaan pada alasan kemanusiaan seperti kondisi biologis dan mental terpidana. Tiongkok tidak hanya memperhatikan kondisi rentan, tetapi juga menjadikan penundaan sebagai instrumen judicial review untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan putusan atau kontribusi besar terpidana. Dengan demikian, penundaan di Indonesia bersifat humanitier, eh, sementara di Tiongkok bersifat humanitier sekaligus korektif. Keempat, dalam metode eksekusi, Indonesia masih mempertahankan model tradisional regu tembak, sementara Tiongkok menawarkan dua metode yang sudah terinstitusionalisasi, penembakan dan suntikan mematikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mempertahankan pendekatan klasik, sedangkan Tiongkok bergerak ke arah teknokratis dan modernisasi prosedur. Sedangkan secara keseluruhan, Indonesia lebih menonjolkan nilai kemanusiaan, rehabilitasi, dan perlindungan martabat manusia, sementara Tiongkok menonjolkan kontrol negara, kepastian hukum, serta efisiensi menegakkan pidana mati. Perbandingan ini memperlihatkan bagaimana dua negara dengan konteks sosial politik berbeda mengembangkan model pelaksanaan pidana mati yang sesuai dengan karakter hukum nasional masing-masing negaranya. Terima kasih untuk uh, penjelasannya. Baik, cukup Mohon sekian maaf. presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyampaian materi kami. Semoga presentasi kami kali ini dapat memberi manfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.